pulpen sama kertas semua? Asto ya? Ya, sebagian besar asto. Yang tidak bisa ditulis di HP-nya. Misalnya anak muda ini yang baru lulus ini, HP, nggak perlu bawa kertas kemana-mana. Oke. Saya akan bertanya, nanti silahkan ibu-ibu tuliskan jawabannya di kertas masing-masing. Okay. Jawaban yang sesuai dengan yang panjenengan raoske, yang panjenengan raoskan. Syukur bisa jawaban panjang, syukur bisa jawaban pendek. Terus pengen menjawab secara panjang atau pengen menjawab secara pendek, kami persilakan. Pertanyaan saya yang pertama, apa kabarnya bunda-bunda hari ini? Kakak belum bisa. Buatan barang, nonton ini. Jawab sendiri-sendiri. Apa kabarnya bunda hari ini? Kayak yang masih mau nulis, oke? Rata-rata sudah nih. Kemudian yang kedua, apa warna bahagiamu hari ini? Apa warna bahagiamu hari ini? Saya tidak bahagia. Belum tanggal tua tuh, ini belum tanggal tua. Pasti masih bahagia semuanya. Di dalam kasih hijau. Hari ini panas Ini dari zona timur. Monggo Bu Sukati. Dari zona barat dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Apa kabarnya Bunda hari ini? Kalau saya jawabnya alhamdulillah baik. Itu kalau saya. Terus apa warna bahagiamu hari ini? Kalau saya hijau. Warnaku hijau sekarang ini. Cerah pokoknya. Yang ketiga, dengan siapa kamu berjalan? Dengan orang yang paling dekat dengan aku, yaitu suamiku. Katakan ya dengan aku. Ya, tepuk tangan untuk Bu Surati. Jadi Bu Surati menggunakan jawaban pendek ya, alhamdulillah. Kemudian hijau, tidak ada alasannya ya tadi, tidak karena hijau karena Bu Irma pakai baju hijau. Kemudian yang terakhir, dengan orang yang paling dekat dengan aku. Oke, jawaban dari Bu Surati. Matur nuwun. Sekarang Bu Erni, monggo. Pertanyaannya lali terus langsung jawabannya. Apa kabar? Saya menjawabnya alhamdulillah sehat, baik, luar biasa. Terus warna apa tadi? Bahagiamu. Bahagiaku adalah biru karena saya memakai baju biru hari ini. Terus ketiga, dengan siapa mau jalan-jalan ya? Dengan suami dan cucu dan kedua orang tua. Iya, saya ingin membahagiakan kedua orang tua. Matur nuwun Bu Erni, tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi dari dua ibu yang mewakili tadi, satu jawaban pendek, satu sudah ada sedikit tambahan ya. Jadi karena saya ingin membahagiakan gitu. Oke. Ada yang lebih panjang dari jawabannya dua ibu ini? Ada? Siapa? Ngaku, ayo ngaku. Betul. Siapa? Monggo, kalau jawabannya panjang, ayo Bu. Siapa ini Bu? Siapa? Ibu Susi? Sini. Monggo.
jawabannya? Sini dong, Itu aku foto nih Bu. Alhamdulillah sehat selalu nomor 1. Terus yang kedua, warna bahagiaku seperti pelangi yang penuh dengan warna-warni. Terus yang ketiga, dengan seseorang yang sangat membuat hati selalu bahagia dan tersenyum, yaitu keluarga kecilku dan anakku. Tepuk tangan untuk Bu Susi, luar biasa, sudah mulai panjang. Ada yang lebih panjang dari Bu Susi? Ada yang lebih panjang? Hampir 1 paragraf untuk 1 pertanyaan? Nggak ada ya? Nah ini kenapa ibu-ibu saya aturi untuk menuliskan jawabannya, saya pancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Ini bagian dari mengenalkan literasi ya. Jadi literasi itu biasanya kalau ada yang matur literasi itu pertama yang ada dalam pikiran ibu-ibu sekalian apa? Membaca, terus udah baca aja. Kosakata, ada lagi? Nama Bu? Menulis, ya. Nah, membaca, menulis, kosakata, semua. Terus literasi itu adalah kemampuan kita, yang kemampuan komunikasi melalui membaca, menulis. Ya. Kemudian memahami apa yang kita baca, sehingga bisa menyampaikannya kepada masyarakat sekitar. Nah ini ibu-ibu, jadi dengan pancingan saya tadi ternyata ibu-ibu sudah luar biasa. Ini sepertinya bakat-bakat menulis ini. Bu Ketua Himpaudi, besok saya diundang lagi ya untuk pelatihan menulis. Kayaknya ini calon-calon penulis semua, ini wajahnya, auranya. Nanti kalau sudah jadi penulis, apa yang diperoleh? Banyak hal ya. Karena kalau kita membaca itu kita ibarat melihat ke jendela ya. Membaca itu jendela ilmu. Tapi kalau menulis itu dengan menulis penjenengan akan bahagia. Karena apa? Karena jenengan bisa jadi apapun dalam tulisan jenengan. Aku membayangkan aku jadi putri kerajaan yang sakti, bisa silat, bisa ini, bisa itu, bisa perang, malakin nogo. Ya, jadi imajinasi. Dan itu akan membawa hal yang positif, menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri kita. Nih, saya lanjutkan, kita masuk pada inti gerakan Migunani. Gerakan Migunani ini adalah gerakan yang digagas oleh Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul yang bertujuan untuk mengenalkan rasa nasionalisme, rasa cinta kepada tanah air bagi anak-anak sejak usia dini. Nah, itulah kenapa kami kok senang sekali kalau kami diberi kesempatan untuk bisa bergabung dengan Himpaudi, dengan IGTKI, kemudian nanti juga yang SD ini belum pernah saya coba karena belum punya linknya. Nanti mungkin bisa membantu ibu-ibu, mungkin nanti SD mana yang kesel ya untuk mendapatkan sosialisasi, nanti insya Allah kami akan soal. Nah ini tujuannya ya, mengenalkan literat nasionalisme sekaligus ngajak anak-anak untuk suka dengan literasi. Karena apa? Karena angka atau tingkat kesenangan bangsa kita terhadap literasi ini masih kurang. Terus ada banyak alasan kenapa kok tidak mau membaca, kenapa kok tidak mau menulis ya. Kalau tidak mau membaca itu biasanya yang jadi alasan klasik pertama adalah beli buku mahal, ya betul. Siapa yang di sini koleksi bukunya di rumah selain buku pelajaran loh ya? Selain buku pelajaran punya banyak koleksi buku di rumah? Punya cucu. Dari mana Mbak? Lembutan. Oh ya, jadi terima kasih. Kenapa? Karena bagi sebagian boro-boro ditumbas buku, okay? Karena untuk kebutuhan yang lain masih sangat diperlukan. Nah ini. Kemudian yang kedua, ini juga supaya anak-anak kita yang selama ini belajar online, okay? Tentunya frekuensi memegang gadgetnya lebih besar ya, lebih banyak daripada waktu luangnya. Nah itu supaya dia tidak menyalahgunakan gadget yang dipunyai itu hanya untuk nonton film saja, untuk nge-game online ya, tapi juga bisa mengakses layanan Pojok Migunani dari Badan Kesbangpol. Nanti Pojok Migunani itu isinya apa saja sih? Ya, nanti bisa dipersangka. Lanjut ya,
tujuan sampun. Nah ini upaya kami untuk menyebarluaskan gerakan Migunani ini dimulai dengan lonceng yang dilakukan oleh Bupati Gunung Kidul pada tanggal 23 September. Okay. Kemudian sosialisasi, ini sosialisasi yang kelima ibu-ibu kapanggih panjenengan ini luar biasa, baru kelima nyicil. Okay. Kemudian pembuatan edaran resmi. Nah kalau edaran resmi ini sudah kami tembuskan dari OPD sampai ke tingkat Kapanewon, Kalurahan, dan mungkin dari Paudi nanti akan dikantuk dari Dinas Pendidikan, karena Dinas Pendidikan juga kami caosi edaran tentang pemanfaatan gerakan Migunani. Lanjut. Nah ini kita lihat dulu video dulu waktu di launching gerakan Migunani ini oleh Bupati. Oh ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Globalisasi dan kemajuan teknologi mempunyai dampak negatif bagi ketahanan bangsa. Munculnya paham radikalisme, budaya korupsi, dan penyalahgunaan narkoba adalah ancaman serius bagi masa depan bangsa. Oleh karena itu, rasa nasionalisme, cinta tanah air, dan semangat rela berjuang adalah benteng pertahanan yang mutlak untuk menjamin tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Mari kita dukung gerakan Migunani sebagai upaya untuk mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, memiliki rasa cinta kepada tanah air, dan memiliki daya juang untuk membangun Gunung Kidul menjadi kabupaten yang bermartabat dan mampu bersaing baik di kancah regional, nasional, bahkan internasional. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi ibu-ibu lonceng yang dilakukan oleh Pak Bupati. Kemudian selanjutnya gerakan Migunani ini mempunyai target atau apa ya, rencana capaian yang mau dicapai di jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dalam jangka pendek ini sudah kami laksanakan, yaitu memasang subdomain Pojok Migunani pada website resmi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul. Yang penasaran mau lihat Pojok Migunani, tahan dulu, alamatnya ada setelah berikut ya. Kemudian jangka menengah kami akan mengembangkan kapasitas gerakan Migunani melalui apa? Melalui banyaknya sosialisasi. Kita intensifkan sosialisasi agar masyarakat lebih mengetahui tentang adanya gerakan Migunani di Kabupaten Gunung Kidul. Kemudian yang jangka panjang kita akan mengembangkan dengan lebih luas lagi sehingga isi dari Pojok Migunani itu nanti benar-benar kaya, kemudian juga bermanfaat bagi
Gunung Kidul, terutama anak-anak ini. Karena ini kenapa kok kami sowan kepada Hipoldi? Kenapa? Karena dalam pojok Gunani ini nanti ada cerita, ada picture book, ya, ada komik. Harapannya itu semua dapat membantu bunda-bunda sekalian dalam memberikan penanaman rasa cinta kepada tanah air sejak dini. Jadi bisa melalui media bercerita, ya, mungkin ada jam-jam tertentu yang isinya adalah bercerita untuk anak-anak. Nah, nanti ini bisa jadi bahan cerita untuk anak-anak PAUD sekalian. Oke, lanjut. Kemudian, nah ini pojok Gunani bisa diakses. Yang pertama melalui websitenya Badan Kesbangpol. Ya. Masuk di kesbangpol.gunungkidulcup.go.id, ya. Setelah nanti panjenengan masuk, cari di fitur layanan, ya, di bagian bawah itu ada layanan. Kemudian di layanan itu ada dua pilihan, yang satu siap gaspol, yang satu pojok Gunani. Nanti silahkan diklik di pojok Gunani. Atau cara yang kedua yang lebih singkat, langsung masuk ke https://2 pojok Gunani /kesbangpol.gunungkidul.go.id. Ada yang sudah mencoba masuk? Sambungannya rada lelet-lelet. Ini kalau punya saya XL rada lelet-lelet. Teman-teman udah saya bagi itu. Oh, sudah dibagi. Berarti sudah pernah berkunjung, nggih? Enggak, anunya Bu. Wifi-nya, Mas. Oh, wifi-nya. Ya, ada wifi-nya di Bandung, ya. Baru tahu. Saya ini warga desa Kelurahan Bandung juga, nggih. Tangwincing mriku. Tapi saya baru pertama kali ini masuk di gedung serbaguna ini. Terlalu sibuk. Nggih. Ini, nah, nanti setelah masuk, ini yang akan kita temukan di dalamnya. Nah, di situ ada fitur cerita anak, ya. Nanti beberapa cerita anak ada di situ. Kemudian yang kedua ada komik. Komik ini kerjasama antara Badan Kesbangpol dengan BPIP dan BNN RI. Terus yang 12 komik itu bertema nasionalisme, yang satu komik itu bertema anti penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada picture book. Nah, ini khusus anak-anak PAUD biasanya ini dia picture book karena masih banyak gambarnya, sedikit tulisannya, ya. Picture book ini ada 2 buah buku terbitan dari Badan Kesbangpol, ya, buku elektronik. Kemudian kami bekerja sama dengan KPK. Ya, di situ ada pendidikan anti korupsi dalam bentuk picture book, ya. Kemudian ada puisi dan pantun. Nah, ini puisi dan pantun. Kemudian ada pojok informasi, ya. Informasi ini isinya nanti ada info-info tentang bagaimana sih sikap anak hebat itu, ya. Kemudian bagaimana sih sikap anti korupsi untuk anak-anak, jadi harus ditanamkan misalnya tanggung jawab, kemudian jujur, seperti itu, ya. Kemudian pendidikan anti radikalisme, ya, karena sekarang ini baru ya, marak-maraknya radikalisme. Nah, kemudian berita gembiranya, ibu-ibu sekalian, nanti kalau panjenengan atau putra-putri panjenengan, ya, atau siswa-siswi panjenengan itu sudah mengakses pojok Gunani, jangan buru-buru keluar, karena di situ menyediakan piagam, ya, piagam elektronik yang nanti bisa diunduh, di print sendiri, kemudian mungkin dibingkai kayak kamar cedek. Oh, enggak. Jadi piagam ini nanti ada 2 kategori. Yang pertama kami berikan untuk pembaca, ya, jadi yang sudah mengakses layanan pojok Gunani sebagai pembaca aktif. Kemudian kalau bunda-bunda ini tadi Bunda Susi, ya, yang pintar nulis itu, ya, nanti mau kirim puisi boleh. Yang berterima intinya semua harus bertema nasionalisme, ya, dalam arti seluas-luasnya. Nah, kemudian beliau mengunggah nih karya puisinya, kemudian oleh admin dilakukan verifikasi, kemudian delalah puisinya layak untuk diunggah atau memenuhi syarat untuk diunggah. Nah, nanti Bu Susi akan memperoleh juga
piagam elektronik sebagai penulis. Nah, gitu menarik kan? Jangan lupa nulis ya Bu Susi. Nanti saya tunggu. Oke. Kemudian ada juga tadi ya unggah karya boleh. Kalau ibu-ibu hobi nulis atau putra putrinya hobi nulis atau ponaan saudara ada yang hobi nulis, silahkan ayo sumbangkan karyanya bagi kekayaan literasi di pojok Migunani. Tapi non sewu, untuk sekarang kami belum bisa memberikan reward bagi yang tulisannya diunggah. Jadi, hanya baru bisa gaya memberikan piagam elektronik. Mohon doanya supaya semakin tahun nanti kami semakin memperbaiki layanan pojok Migunani ini, sehingga bagi karya yang diunggah ini nanti akan ada kompensasi ijol hanya sekedar ijol beli kuota dan seperti itu. Kemudian juga ada forum diskusi ya, di sini diskusi ini nanti akan ada beberapa tema sesuai yang sedang ngetren saat itu, tentunya yang tetap berhubungan dengan rasa cinta kita terhadap tanah air. Terus sesekali admin akan melemparkan isu, ya, misalnya apakah nasionalisme di kalangan anak-anak usia dini ini perlu dilakukan atau perlu ditanamkan. Nah, nanti panjenengan selaku pembaca aktif tunggu silahkan menanggapi pernyataan dari admin tersebut, atau panjenengan yang melemparkan isu ya, jadi masuk di situ kemudian masuk di kolom diskusi kemudian melemparkan isu hangat ya yang bisa jadi bahan diskusi kita bersama. Nanti pembaca secara umum mungkin bisa menanggapi, dari admin kami juga nanti akan menanggapi seperti itu ya. Nah setelah ini apa video ya. Nah ini video singkat tentang isi pojok Migunani seperti yang sedang saya aturkan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, gerakan Mari Bidang Nasionalisme Anak dengan Literasi diawali dengan pemasangan subdomain pojok Migunani pada website resmi Badan Persatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gunung Kidul.
tentang pengembangan kapasitas gerakan lingkungan melalui pencetakan bahan literasi. Oke, ibu-ibu yang kami hormati, kami cintai dan kami banggakan. Tiap tahun udah terbiasa bikin kayak Oke, ini tadi yang dapat kami atur tentang layanan pojok Migunani sebagai salah satu upaya kami untuk mewujudkan gerakan Migunani atau Maritim Nasionalisme Anak di Kabupaten Gunung Kidul ini. Nah, nanti mungkin ada hal-hal yang perlu ibu-ibu tanyakan atau mungkin masukan dan saran dari kami, nanti kami persilahkan. Setelah ini kita diskusi bersama. Oke, kami akhiri, mohon maaf banyak kekurangan dalam menyampaikan kami. Salam Migunani, saking Gunung Kidul, Kadon Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.